Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya uh, ingin menjelaskan tentang berupa proyek yaitu chatroom app yang itu menggunakan Python. Nah, sini dengan nama saya Nadia Nabiada Zikra dengan NPM 24782887. Nah, di video ini aku akan membahas uh, dua baik dua bagian yang itu tuh penting dari aplikasi chatroom ini. Nah, yaitu ada dua bagian, yaitu server dan klinik. Nah, server ini tuh adalah sebagai pusat komunikasi, dan yang kedua ini adalah klien yang sebagai pengguna yang untuk berinteraksi. Nah, aku akan ngebahas setiap berbaris kode dan fungsinya, dan bagaimana chatting ini tuh bekerja di balik layar gitu. Nah, di sini ada import socket dan import trading. Nah, ini tuh uh, import dua modul ini yang bawaan dari Python, yang socket ini tuh untuk komunikasi pada jaringan client servernya. Nah, sedangkan yang trading ini tuh agar server tuh bisa menangani banyak klien yang di setiap secara paralelnya gitu. Biasanya kayak multi-threaded gitu. Nah, terus yang client ini tuh fungsinya uh, apa ya, untuk membuat list gitu. List klien yang untuk menyimpan semua koneksi klien yang aktif, dan ini juga digunakan saat server mengirimkan pesan ke semua klien. Nah, sedangkan itu ada dev handle client, so, so, socket, dan client address. Nah, fungsinya ini tuh ini akan apa ya, kayak berjalan di setiap kliennya itu yang bakal terhubung, dan fungsinya ini juga menerima pesan dan meneruskannya ke klien lainnya gitu. Nah, setelah itu uh, bentar. Nah, ini print koneksi baru, klien address terhubung. Nah, ini fungsinya saat klien masuk, kita akan menampilkan alamat IP-nya, dan yang disimpan soketnya ini ke dalam list pada si kliennya itu. Nah, sekarang we'll try message client socket ref 1024 di code UTF-8. Nah, ini fungsinya saat server menunggu pesan dari klien, dan jika ada pesan masuk, server tuh akan apa ya, kayak mengkodenya gitu dari byte stringnya itu gitu. Nah, sedangkan if message print f client address then message. Nah, broadcast message client socket ini uh, fungsinya tuh kayak jika pesan, maksudnya kayak kalau pesan itu kosong, dia akan menampilkan pesan di terminal servernya, dan akan mengirim ke semua klien dan untuk menggunakan broadcastnya gitu. Nah, yang else remove client ini tuh fungsinya jika pesan kosong, dan artinya juga tuh kayak client disconnect, kita tuh akan keluarkan dari daftar dan mengakhiri loopnya itu. Nah, sedangkan expect remove client. Nah, ini jika kode ini error
dan misalnya koneksi terputus gitu, klien akan dihapus dari list dan loop, dia tuh akan berhenti gitu. Lanjut, dan dev broadcast message client socket. Nah, ini fungsinya ini juga akan mengirim pesan ke semua klien kecuali untuk pengirimannya sendiri gitu. Nah, terus for client in client, if client socket try clean send message and code. Nah, ini loop ini tuh untuk memastikan pesan yang dikirim ke klien lain tuh pesannya ini tuh bisa diubah ke byte baru lalu dikirim gitu. Nah, sedangkan yang expect remove client ini, jika dia pesannya pengirimannya gagal dan hapus klien dari list itu agar tidak error di uh, hari besoknya gitu. Nah, dev remove client socket. Nah, ini fungsinya ini tuh menghapus klien dari list dan mencetak pesan bahwa klien tuh telah terputus gitu. Nah, sedangkan dev start server. Nah, ini tuh adalah fungsi yang utama yang memulai si servernya itu. Nah, sedangkan server socket of init. Nah, ini juga membuat si socketnya ini tuh dengan protokol TCP-nya gitu. Nah, sedangkan server bin 00 ini, bin yang masuk ke server ke semua IP di port ini juga 60973 ini, dan dia itu akan memulai mendengarkan koneksi dengan maksimum dengan antrian tuh 5 gitu. Dengan print chat dimulai. Nah, ini yang akan muncul ketika di running dan pesan ini muncul saat server siap menerima kliennya gitu. Lanjut. Will true client socket client address server page trending target handle client. Dan ini juga fungsinya setiap kali ada klien baru kita buat trend baru juga. Jadi kayak agar tuh server tetap bisa menangani banyak dari klien secara bersamaan gitu. Sedangkan if name main start server ini untuk memastikan bahwa si scriptnya ini dijalankan langsung bukan dari import. Nah, maka si fungsi start server ini itu tuh akan dipanggil gitu. Nah, kita lanjut yang di bagian kode kliennya. Nah, di bagian kode klien ini ada import socket dan import rending. Sama ya kayak kode pada di server tadi gitu. Yang klien tuh butuh modul di socket dan untuk koneksi dan trending untuk mendengarkan pesan tanpa mengganggu input si usernya ini. Lanjut, dev receive message client socket. Ya, ini juga fungsinya ini berjalan di trend terpisah dan terus mendengar pesan dari si servernya itu gitu. Dengan while try message client socket dan if message print message. Nah, ini jika ada pesan dari server, nah dia tuh akan menampilkan jika tidak ada dan artinya koneksi itu terputus, maka keluar dari si loop-nya itu. Gitu. Expect print terjadi kesalahan. Nah, ini kayak kode yang akan terjadi ketika error dan menerima pesan soket ini kayak udah ditutup dan keluar tuh dari loop-nya gitu. Dev start client. Nah, dev start client ini fungsinya untuk membuat soket TCP dan terhubung juga ke server yang ada di localhost. Nah, di port 60973.
Tuh. Nah, username masukkan Anda. Dan selamat datang username. Anda dapat my chatting ketika exit untuk keluar. Nah, ini tuh si usernya itu minta untuk memasukkan nama dari beri pesan sambutan gitu. Kayak awal baru masuk gitu. Nah, train trending ini tuh untuk menjalankan fungsi receive message di thread terpisah agar program ini juga bisa menerima pesan dari si inputnya ini dari user bersamaan. Nah, we'll try message input. Nah, ini juga jika user ini mengetik exit, maka dia itu akan mengirimkan pesan tuh akan keluar gitu. Dan dia akan tutup soket dan diakhiri dengan pemrogramannya itu. Nah, sedangkan client send gitu kan. Nah, ini juga pesan ini juga biasanya kalau digabungkan dengan nama pengguna dan pesan lalu kirim ke server. Dan if name ini juga jika script bakal dijalankan, dia akan langsung memanggil chat KI-nya gitu. Nah, kita kita bakal masuk ke command prompt-nya. Kita masuk ke command prompt-nya. Nah, ini cd download py server. Nah, kita akan masuk ke servernya dulu ya untuk memanggil py. Nah, kita buka ini lagi command prompt lagi untuk si kliennya ini. cd download terus py client 2p. Nah dia ini akan terhubung gitu. Nah terus ini yang si kliennya ini dia tuh minta masukin nama kita. Nabiha Kira. Nah setelah itu, selamat datang. Anda akan mulai chatting ketik exit untuk keluar. Nih misalkan tugas hari ini apa saja. Nah, tuh dia akan mengirim pada servernya kalau aku akan mengirim pesan ke server untuk tugas hari ini apa aja gitu. Misalkan pagi apa hari ini. Misalkan how your today. Tuh. Nah, dia akan mengirim ya seperti inilah pokoknya. Nah, misalkan nih ini kan memulai chattingan ya, jadi aku pengen kayak udahlah keluar lagi aja gitu dari chattingan gitu. Jadi kita klik exit. Ya itu intinya. Nah itu dari video saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.